Chapter 360. Nama akhir, 8. Pes. Suara daging menusuk terdengar. Pisau hitam itu menusuk perut Yi Yeonjun, dan dia jatuh perlahan, dan tak berdaya, seperti boneka dengan talinya terpotong. Petik 2. Saya menurunkan Desert Eagle dan melihat ke depan. Bos berdiri di belakang Yi Yeonjun, yang telah jatuh. Darah menetes dari tangannya. Ah! Yi Yeonjun menjerit. Dia mencoba menggerakkan lehernya, tetapi itu bukan perjuangan untuk bertahan hidup. Yi Yeonjun sepertinya ingin menangkap bos di matanya yang kosong selama mungkin. Tetapi mengapa dia melakukan itu? Karena dia ingin tahu siapa yang membunuhnya. Atau apakah dia ingin melihat bos untuk terakhir kalinya? Saya tidak tahu jawabannya, tetapi saya tidak terlalu penasaran. Yang benar-benar ingin saya ketahui adalah mengapa bos ada di sini. Untungnya, keingintahuan saya cepat terpenuhi. Saya melihat Spartan, yang menjulurkan kepalanya dari belakang kaki bos. Jelas, dialah yang membawa bos ke sini, meskipun aku tidak bertanya. Bos mungkin meminta Spartan untuk membawanya ke sini. Mungkin Spartan membuat keputusan independen untuk menyelamatkanku. Keadaan yang pasti tidak diketahui, tetapi saya bisa melihat bahwa Spartan sangat lelah dari beberapa perjalanan melalui ruang yang terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Chae Nayun menatap bos dan aku dengan bingung. Dia mengangkat balmung berpikir bahwa bos mungkin musuh, tetapi bos memandang Chae Nayun tanpa sedikit pun permusuhan. Chae Nayun perlahan menurunkan pedangnya. Dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya padaku. Hei! Chae Nayun memanggilku. Saya menjawab dengan senyum pahit. Sudah lama. Petik 2. Chae Nayun menatapku dalam diam. Bibirnya bergerak ketika dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, tetapi apa yang akhirnya keluar dari mulutnya setelah pertimbangan panjang adalah pemberitahuan penundaan. Ayo kita menyusul nanti. Kami tidak punya waktu sekarang, dia bergumam sambil tersenyum pahit. Kata-katanya membuatku sedih. Berapa banyak waktu yang tersisa di dunia ini? Apakah saya bisa menyelesaikan masalah dengannya sebelum semuanya berakhir? Tidak, tunggu. Chae Nayun mengerutkan kening seolah dia tiba-tiba berubah pikiran. Hei kau! Dia berteriak dan mencengkeram kerahku. Meskipun dia mengejutkanku, aku hanya bisa tersenyum. Disposisi yang tidak terduga adalah hal yang paling saya sukai darinya. Petik 2. Kamu keledai maksudku, bodoh. Orang, yang selalu melarikan diri. Chae Nayun dengan hati-hati memilih kata-katanya. Berjuang untuk tidak bersumpah, dia terdengar agak canggung. Apakah kamu tahu apa maksudmu? Dan, katakan saja, jelaskan semuanya padaku. Petik 2. Saat itulah bos pindah. Dia membawa tubuh Yi Yeonjun di bahunya. Chae Nayun tersentak. Untuk apa dia membutuhkan mayat itu? Tunggu, lebih penting lagi, siapa dia? Chae Nayun berbisik padaku. Penghalang itu langsung lenyap ketika bos melepas tubuh Yi Yeonjun. Kerak penghalang berguncang dan pecah terbuka. Bos, kamu B. Kami kembali ke penghalang Baal, dan Jain serta anggota Chameleon Troupe yang lain menyambut bos. Jain berlari ke bos dengan senyum, tetapi ekspresinya menegang ketika dia melihat tubuh Yi Yeonjun di punggung bos. Bos mengangguk tanpa sepatah kata pun, dan meletakkan tubuh Yi Yeonjun di tanah. Petik 2. Aku tidak tahu harus berkata apa gelombang. Jain bergumam dan menatap Yi Yeonjun dengan cermat. Di matanya yang terbuka lebar adalah bayangan bos. Jain menghela nafas kecil dan menutup mata Yi Yeonjun untuknya. Itu dulu. Apakah itu Nayun? Yoyonha, yang telah beristirahat di benteng, tiba-tiba berteriak. Baru kemudian Jain memperhatikan bahwa ada satu orang lagi di sini selain bos dan aku. Chae Nayun menoleh ke Yoyonha karena terkejut. Yonha. Mata mereka bertemu, dan keduanya ragu-ragu sejenak sebelum saling berpelukan. Aku memperhatikan mereka sebentar, dan kemudian mengalihkan pandanganku ke benteng yang dibangun oleh Arashi. Sama dengan. Benteng sihir Arashi. Sebuah benteng sihir yang dibangun oleh Hirano Arashi, penguasa bangunan benteng. Asteris tingkatkan serangan dari dalam benteng keluar sebesar 20%. Asteris tingkatkan pertahanan terhadap serangan dari luar benteng sebesar 20%. Martabat dari seorang master. Asteris tingkatkan binatang yang dipanggil. Asteris artileri otomatis eksternal. Ada banyak fungsi berguna yang melekat pada benteng. Tetapi melihat mereka secara rinci harus datang kemudian. Saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Petik 2. Bos berdiri dengan linglung dan menatap tubuh Yi Yeonjun. Tidak ada kesedihan, tidak ada sukacita, tidak ada kebencian di matanya. Seolah-olah kekosongan Yi Yeonjun telah menginfeksinya. Aku mendekatinya perlahan, tapi dia menghindari mata saya. Perlahan, aku membisikkan namanya. Yi Byul. Bos tersentak. Matanya yang tak bernyawa menatapku. Mereka masih secantik sepasang obsidian tetapi mereka telah kehilangan kilau mereka. Saya ingin memeluknya. Memulai arc terakhir. Tetapi kemudian sebuah kalimat muncul di hadapan saya, yang sepertinya mengingatkan saya bahwa ini belum waktunya. Saya membaca kalimat itu. Penyelesaian busur ini akan membuka. Busur terakhir. Tujuan akhir dari perjalanan panjang. Aku mengepalkan tangan.
Saya harus menyelesaikan arc terakhir ini untuk mengakhiri semua. Hanya dengan begitu aku bisa mendefinisikan keberadaanku. Saya memutuskan untuk menyimpan perasaan saya untuk hari terakhir itu. Petik 2. Saya memegang tangan bos di tangan saya. Tangannya dingin, dan bergetar seolah-olah mereka menangis untuknya. Hei, bos. Aku bertanya dengan suara lembut, memegang tangannya dengan erat. Apakah kamu masih ingat namaku? Koong. Morax membanting tinjunya ke tanah. Jin Sahyuk mengingat masa lalu saat dia menghindari tinju Morax. Dia memikirkan saudara tirinya, Pangeran Puharen, pewaris sah tahta Akatrina yang takut menjadi raja. Petik 2. Puharen. Jin Sahyuk memanggil namanya. Pangeran tidak ingin menjadi raja, tetapi tradisi kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Para pelayan Puharen ingin dia naik tahta. Mereka tidak pernah memberinya kesempatan untuk memutuskan sendiri. Mereka menginginkan seorang raja yang bisa mereka kendalikan dengan mudah. Bahkan ketika iblis mengamuk di jalan-jalan dan kerajaan mereka tenggelam ke tanah, mereka masih hanya peduli dengan kekuatan dan keamanan mereka. Aku akan menyelamatkanmu dari mereka. Dia berbohong kepada kakaknya. Dan kemudian dia melemparkan saudaranya yang tidak bersalah ke penjara bawah tanah tempat dia tinggal sampai dia meninggal. Maafkan saya. Melayang di udara, Jin Sahyuk menggumamkan kata-kata permintaan maaf. Puharen, tidak, Morax menatapnya. Makhluk yang sangat menyedihkan. Saudaranya, korban keserakahan dan ambisinya, ditolak untuk beristirahat dengan tenang bahkan setelah kematian. Tiba-tiba, Morax muncul di depan Jin Sahyuk. Dia terlambat menyadari bahwa tangan iblis menuju ke arahnya. Koa. Sin Jonghak menusukkan tombaknya ke Jin Sahyuk. Tekanan dari tombaknya mendorong Morax menjauh. Petik 2. Jin Sahyuk menarik napas berat. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengalihkan pandangannya ke Sin Jonghak, mencela dirinya sendiri karena terguncang oleh masa lalu. Tetap fokus. Kamu akan mati kalau bukan karena aku, kata Sin Jonghak dengan seringai. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya tidak berguna, jawab Jin Sahyuk. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Seseorang yang bisa mengorbankan moralitas demi ambisinya sendiri dan membunuh saudaranya tanpa ragu-ragu, bagaimanapun juga, dia adalah tipe orang yang seperti itu. Petik 2. Beristirahatlah dengan tenang, Jin Sahyuk menatap Morax dan bergumam. Namun, pada saat itu, sepasang tamu yang tak terduga muncul di hadapan mereka. Apa-apaan? Jin Sahyuk melihat dua siluet di belakang celah di antara kaki Morax. Satu memiliki penampilan serangga, dan yang lainnya. Orden. Adalah Monster King Orden, yang dia kenal di masa lalu. Kim Suho mengikuti si Murin. Semakin dekat mereka dengan Baal, semakin besar jumlah setan. Pertempuran yang sulit terjadi, tetapi berkat Ailen, Yun Sewang Yi Yonghan dan banyak pahlawan lainnya yang bergabung di sepanjang jalan, mereka dapat menang tanpa korban. Jadi, kamu seorang penyihir dari dunia lain. Ailen bertanya pada si Murin. Si Murin mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan berkonsentrasi pada perannya sebagai pemandu. Petik 2. Yah, tentu saja, saya juga tidak suka mengobrol, jadi ayo jalan. Petik 2. Ailen cemberut dan berjalan di sepanjang si Murin. Para pahlawan bergerak maju di tengah-tengah ketegangan. Sudah berapa lama? Pada saat energi iblis menembus ke dalam tubuh mereka dan tekanannya tampaknya menghancurkan hati mereka, mereka akhirnya tiba di pusat penghalang. Itu. Banyak yang berseru kagum dan ngeri. Baal jauh lebih besar jika dilihat lebih dekat daripada dari jauh. Para pahlawan dikagetkan hanya dengan melihatnya. Energi iblis yang mengalir keluar dari tubuhnya membuat manusia tidak bisa mendekatinya, dan tubuh para pahlawan yang jatuh berserakan di bawah kakinya. Petik 2. Kim Suho menatap mata Baal, yang tampak seperti dua lubang hitam. Mereka mengandung banyak dunia di dalamnya. Semua yang pernah dihancurkan Baal ditampilkan di matanya. Dunia yang jatuh berteriak kesakitan. Marah, Kim Suho meraih Misteltein. Cabang pohon yang membunuh dewa telah menjadi pedang suci melalui pencerahan dan kebangkitan dan siap untuk menyerang kejahatan. Senang melihatmu lagi, semuanya. Sebuah suara membuat Kim Suho sadar. Semua orang berpaling ke tempat suara itu berasal. Mereka melihat pahlawan Master Reng Yo Si Hyuk dan Yo Jin Wong. Setelah keduanya, lusinan pahlawan berkumpul di tempat Kim Suho dan teman-temannya berada. Bagaimana mereka bisa lolos dari labirin? Si Murin bergumam dalam kebingungan. Bagaimana mereka bisa menemukan jalan melalui labirin yang begitu rumit tanpa pengetahuan yang dia miliki? Keingintahuannya cepat terpenuhi ketika alam tiba-tiba muncul di penghalang. Tanah menutupi kekosongan gelap tempat semua orang berdiri, dan langit yang kosong berubah menjadi biru. Dua pria muncul di luar lanskap alam. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada mereka, dan mereka berjalan jauh ke pusat penghalang. Petik 2. Haha, sepertinya kita punya banyak kawan di sini. Chae Jochul tetap tenang bahkan ketika dia melihat Baal, dan seperti biasa, Heinkes membuka mulutnya terlebih dahulu. Katakan, sebelum Anda semua pergi, apakah Anda mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua ini? Saya telah berjuang dalam banyak perang, dan saya ingin membuat beberapa saran strategis berdasarkan pengalaman masa lalu saya. Petik 2. Heinkes menyarankan, dan para pahlawan,
termasuk Kim Suho, mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Mereka semua mengagumi Hyenkes, anggota Bintang 9. Tapi Airun, yang datang dari dunia yang berbeda, tampak ragu-ragu. Dia menatap Hyenkes dengan mata curiga dan berbisik pada Bell, yang berdiri di sampingnya. Apakah bijaksana untuk percaya padanya? Yang mulia, mohon pertimbangkan untuk berlindung di tempat yang aman. Petik 2. Dia berharap bisa membujuk sang pangeran untuk meninggalkan medan perang. Tapi Bell menolak tawaran Airun dengan senyum dan mengalihkan pandangannya ke Kim Suho. Jangan khawatir, kami akan memenangkan pertarungan ini. Petik 2. Bell terdengar sangat percaya diri, hampir seperti dia telah melihat masa depan. Karena bingung, Airun bertanya dengan hati-hati. Maksud kamu apa? Lihat ke sana. Bell menunjuk ke Kim Suho, yang sedang mendengarkan Hyenkes dengan mistletoe di tangannya. Bell yakin akan kemenangan Kim Suho. Kim Suho, dirancang, untuk menjadi pemenang pertarungan ini sejak awal. Baal memilih untuk turun di dalam penghalang untuk menghindari campur tangan dunia. Tapi ini sebuah kesalahan. Baal bukan satu-satunya di bawah pengaruh campur tangan dunia. Dia adalah karakter utama dunia ini. Kim Suho. Dia juga berada di bawah pengaruh dunia ini, seperti Baal. Pencegahan dunia melemahkan kekuatannya. Karakter utama. Aku tidak berharap kamu mengerti. Penangkalan dunia membatasi kekuatan Kim Suho ke tingkat manusia. Tetapi kendala tersebut tidak ada di penghalang ini, karena penghalang ini secara teknis adalah dunia Baal. Jadi apa yang akan terjadi jika ada sedikit gangguan? Kekuatan Kim Suho tidak akan lagi terikat pada batas yang ditentukan oleh dunia. Baal tanpa sadar melepaskan belenggu Kim Suho dengan membawanya ke penghalang ini. Aku hanya mengatakan dia akan menang bagaimanapun caranya. Kekalahan Baal telah ditentukan sebelumnya oleh takdir. Ya, takdir. Semuanya adalah bagian dari novel dengan awal dan akhir yang sudah diatur sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Sementara itu, penjelasan Hyenkes sudah berakhir. Para pahlawan meraung dan berbaris untuk pertempuran yang akan datang. Bagus. Sekarang mari kita berdoa kepada Tuhan, saat kita bersiap untuk pertempuran terakhir ini. Hyenkes menyatakan dengan serius dan mengangkat pedang besinya.